tahtanya dalam bait suci, dan dikelilingi oleh makhluk surgawi yang berseru, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan." Dan Yesaya tiba-tiba menyadari betapa najisnya dia dan umat Israel. Dan dia yakin bahwa dia akan dihancurkan oleh kekudusan Allah, namun ternyata tidak. Kekudusan Allah dalam bentuk bara yang menyala-nyala datang dan membakarnya. Tapi bukan untuk memusnahkan, melainkan memurnikan dia dari dosa-dosanya. Dan saat Yesaya merenungkan pengalaman aneh ini, Allah memberikan tugas yang sangat sulit baginya. Dia harus terus memberitakan penghakiman yang akan datang ini. Akan tetapi karena Israel telah mencapai titik di mana mereka tidak bisa kembali, peringatannya akan memiliki efek paradoks yang justru mengeraskan hati mereka. Tetapi Yesaya harus percaya rencana Tuhan. Israel akan ditebang seperti pohon dan ditinggalkan seperti tunggul di ladang. Dan tunggul itu sendiri akan terbakar dan hangus. Tetapi setelah hangus, Tuhan berkata bahwa tunggul yang membara ini merupakan tunas yang kudus yang akan bertahan hingga masa mendatang. Ini adalah tanda kecil akan harapan, tetapi siapakah atau apakah tunas kudus itu? Sisa bagian ini memberikan jawabannya. Yesaya menghadap Ahaz, keturunan Daud dan Raja Yerusalem, dan memberitakan kejatuhannya. Allah berfirman bahwa kerajaan Asyur yang pertama-tama akan menebang Israel dan menghancurkan negeri itu. Tetapi masih ada harapan. Karena janji Allah kepada Daud, setelah penghancuran ini ia akan mengutus raja baru bernama Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Dan kerajaan Immanuel akan membebaskan umat Allah dari kerajaan-kerajaan penindas yang kejam. Dan Yesaya menggambarkan raja ini seperti tunas kecil yang akan muncul dari tunggul lama keluarga Daud. Raja ini adalah tunas kudus yang dimaksud dalam pasal 6. Dan ia akan diberi kuasa oleh Roh Allah untuk memerintah atas Yerusalem baru dan membawa keadilan bagi orang miskin, dan semua bangsa akan mencari Raja Mesianik ini memohon tuntunan. Kerajaannya akan mengubahkan semua ciptaan dan membawa damai. Nah, setelah membaca pasal 1-12, kita memperoleh pemahaman yang cukup baik mengenai pesan penghakiman dan pengharapan Yesaya. Tapi kapankah ini akan terjadi? Yesaya melihat kerajaan lainnya bangkit setelah Asyur, yakni Babel yang juga akan menyerang Yerusalem dan memang berhasil menghancurkannya. Dan ini membawa kita ke bagian selanjutnya kitab ini. Jadi pertama-tama, kita mendapati sekumpulan puisi yang berbicara panjang lebar tentang penghakiman dan harapan Allah bagi bangsa-bangsa. Pertama-tama, kita melihat kejatuhan Babel dan bangsa-bangsa tetangga Israel. Yesaya dapat melihat bahwa kekuatan Asyur yang hebat suatu hari nanti akan digantikan oleh kerajaan Babel, bangsa yang bahkan lebih merusak dan sombong. Raja-raja Babel mengklaim bahwa mereka lebih tinggi dari semua allah lainnya, dan karenanya Tuhan bersumpah untuk meruntuhkan Babel. Dan bukan hanya Babel, Yesaya juga menyebutkan tetangga-tetangga Israel yang juga memiliki kesombongan dan ketidakadilan yang sama.